Bekerjalah seperti tuyul, nggak harus kelihatan, nggak butuh pujian, nggak gila jabatan, nggak usah cari perhatian, tapi hasilnya jelas. Salam anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Fatnan Ahmadi, NDH 21. Saya merupakan peserta Latsar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Puslatbang KDOD LAN Samarinda tahun 2020. Izinkan saya menyampaikan resum jurnal harian ke-7 saya yang berjudul Anti Korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Suatu tindakan atau efek dari membuat seorang berubah dari standar perilaku moral menjadi tidak bermoral. Indonesia dinilai mengalami kemunduran baik itu di bidang penegakan hukum ataupun di bidang pemberantasan korupsi. Salah satu indikatornya adalah sejumlah vonis terhadap terdakwa kasus korupsi yang dinilai semakin hari semakin ringan. Contoh kasusnya adalah nggak sengaja. Bagi sebagian orang, menjadi korup mungkin cara termudah atau memang satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Teoris CDMA, Robert Kligard, mengatakan bahwa korupsi terjadi karena faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Berbagai penelitian maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Secara ringkas, dampak masif korupsi dapat dirasakan dalam berbagai bidang, antara lain dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak birokrasi pemerintah, dampak politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dan terakhir adalah dampak kerusakan lingkungan. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan tentunya dapat mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, dan akibatnya kualitas hidup seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Meski studi tentang korupsi terus berjalan, namun belum adanya solusi pasti dalam memberantas korupsi hingga saat ini. Sebab, suatu cara menangani korupsi bisa efektif di suatu negara atau di suatu wilayah, tapi belum tentu berhasil di negara lain. Ada 7 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah terkait keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat adalah pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir adalah korupsi terkait gratifikasi. Pemaknaan materi ini adalah
bagaimana upaya kita untuk mencegah korupsi. Yang pertama, harus ada niat, harus ada semangat, dan harus ada komitmen. Setelah ketiga poin tersebut ada, maka diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, lalu dikerjakan dengan perbuatan. Adapun rencana aksi yang akan saya lakukan adalah menerapkan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan kerja secara sederhana. Demikian laporan jurnal harian 7 saya laporkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.